Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A ingin mereview buku fiksi dan non-fiksi. Eh, yang kelompok 5 beranggotakan Muhammad Syafiq Fadila, saya sendiri, Rizal Alfaris, Siti Ajeng, Vinsantia Maharani, dan Ziva Kartika Putri. Kita mulai dari non-fiksi, dimulai dari saya sendiri. Buku non-fiksi yang saya baca berjudul Miss Peregrine. Temanya fantasi, penerbitnya Gramedia. Penulisnya bernama Ransom Riggs. Buku ini menceritakan sebuah pulau misterius, panti asuhan yang terbengkalai dan koleksi foto yang aneh buku mainan. Semuanya menunggu ditemukan dalam kisah Miss Peregrine from Farewell Children. Jawab Portman yang berumur 16 tahun saja kehilangan kakek kesayangannya. Dulu kakeknya suka bercerita sambil menunjukkan koleksi foto anak-anak aneh. Dan Jacob mengira kakeknya hanya membual. Setelah kakeknya meninggal tidak wajar, Jacob mengikuti pesan terakhirnya dan pergi ke pulau terpencil di luar pantai Wales untuk mencari rumah Miss Peregrine dan anak-anak aneh itu. Yang ditemukannya hanya reruntuhan. Tapi ketika Jacob menjelajahi sisa kamar-kamar dan lorong-lorongnya, semakin jelas dua anak-anak ini sungguh ada dan ajaibnya mereka masih hidup sampai sekarang. Walaupun tampaknya mustahil dan ada sebabnya mereka mengasingkan diri di pulau terpencil itu. Dilanjutkan oleh Rizal Alfaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Alfaris dari kelas 12 MIPA 1. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena tidak bisa on cam karena ada kendala pada diskusi siang ini. Selanjutnya, buku fiksi yang akan saya review yaitu berjudul Cahaya Cinta Pesantren dengan tema religi, percintaan, dan persahabatan. Nama penulis yaitu Iramadan dan diterbitkan oleh Tinta Medina. Novel ini bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Marsila Silalahi yang berasal dari Medan. Seorang perempuan cerdas yang dipaksa ibunya untuk masuk ke pondok pesantren Al-Amanah yang harus ia turuti karena orang tuanya tidak sanggup untuk menyekolahkan dia ke SMA swasta. Di pesantren, ia menemukan teman atau sahabat yaitu Aisyah, Icut, dan Nanda. Mereka berempat harus bisa beradaptasi di dunia pesantren yang penuh dengan aturan dan kedisiplinan yang tinggi. Namun di sisi lain di pesantren Al-Amanah ada sesosok santriwan yang menyukainya. Namanya yaitu Abu Bakar, yang sangat sering mengirimkan Sila surat yang tidak pernah dia baca. Karena Sila hanya ingin bersahabatan dengannya. Hatinya hanya terpaut pada satu ustadz di pondoknya. Dia adalah Ustadz Rifki. Setelah menempuh beberapa waktu pendidikan di pesantren, Sila dan para sahabatnya telah beradaptasi. Hal ini membuat Sila pun mendapatkan amanah dari pondoknya ke Jepang untuk persiapan belajar di luar negeri. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa baginya. Namun karena hal ini juga dirinya sempat berkelahi dengan para sahabatnya Icut karena dirinya menjabat sebagai ketua bagian redaksi komunikasi dan informasi di organisasi pondok tersebut. Singkat cerita, saat beberapa tahun setelah lulus dari pondok pesantren Al-Amanah dan lulus dari universitas di negeri Jepang, Sila ternyata dilamar oleh ustadz yang ia sukai pada saat menjadi santri dulu, yaitu Ustadz Rifki. Mereka pun memutuskan untuk menikah. Namun sebuah mimpi buruk pun terjadi kepada Sila. Ia mengalami kanker otak yang baru ia ketahui. Padahal gejalanya sudah terlihat waktu ia masih menjadi santri. Sila sering pingsan karena sakit kepala yang hebat. Dokter pun menyuruh Sila untuk operasi. Namun sebelum operasi, ia memberikan pesan kepada sahabatnya yaitu Manda. Ia ingin Manda menikahi Ustadz Rifki jika ia tidak diizinkan Tuhan untuk hidup lagi. Pada saat itu, Manda baru saja mendapatkan musibah. Orang tuanya meninggal karena kecelakaan mobil. Sila rasa Manda lah orang yang tepat bersama Ustadz Rifki dan akan menjaga anaknya nanti kelak. Sekian buku yang saya review yaitu novel Cahaya Cinta Pesantren. Dilanjutkan oleh Siti Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ajeng Hutari. Di sini saya akan mereview buku fiksi yang berjudul Santri Semelekete. Penulisnya
Ma'rifatun Baroroh, dan bertema sering berkelahi, jahil, dan friendly. Nama penerbitnya Mata Pena. Sinopsisnya yaitu novel remaja ini mengisahkan tentang seorang santri enjoy alias Endang Jumila, seorang cewek Badung, sok tajir, sok gaul, sok jagoan, walau sebenarnya merasa lemah. Sebel dan gak level, pacaran sama santri, levelnya sama cowok yang gaul. Anggota gasing di SMA-nya. Geng yang doyan ngerjain guru dan ngusilin anak-anak yang kelihatan rada alim, culun, atau bego banget. Tahu-taunya nyantri di pesantren. Peraturan ketat, kegiatan segudang, jilbab, dan baju gerombohan. Dan malah naksir ustadz sendiri lagi. Kebayangkan gimana hebohnya tuh santri? Iya, santri semelekete. Dilanjutkan oleh Vincentia Maharani. Saya Vincentia Maharani dari 12 MIPA 1 ingin mereview buku fiksi berjudul Tembak Gue Kalau Berani, yang ditulis oleh Nole dan diterbitkan oleh Salamadani, yang bertema persahabatan dan percintaan. Sinopsisnya menceritakan kisah yang dialami Alia yang sedari SMA belum mendapatkan pacar dan tiba-tiba bertemu dengan teman lamanya Widi dan ditanyai mengenai pacar. Alia pun kebingungan, mau jawab belum, kesannya ngarep, mau jawab udah ketahuan bohongnya. Akhirnya Alia pun kelimpungan cari calon pacar. Dilanjutkan oleh Ziva Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziva Kartika Nala Putri. Di sini saya akan mereview buku fiksi yang telah saya baca berjudul Delicioso, Wisata Kuliner ke Italia. Temanya traveling, nama penulisnya Nadia Rizky Aditya dan penerbitnya Edelweiss. Buku ini menceritakan tentang Valerie, anak perempuan yang senang berkuliner. Saat liburan sekolah, ia diajak pamannya untuk berlibur ke negara impiannya, yaitu negara Italia. Di sana, ia sangat senang karena bisa berkuliner sesuka hatinya. Di sana, Valerie juga belajar budaya Italia dan mencicipi banyak makanan khas Italia. Di sana, Valerie mencicipi banyak makanan khas Italia seperti pizza, spaghetti, lasagna, dan lain-lain. Valerie juga sedikit belajar tentang budaya khas Italia. Valerie senang sekali bisa berlibur ke Italia. Terima kasih. Manfaat dari buku yang lu baca apa Jal? Manfaat dari buku atau novel Cahaya Cinta Pesantren yaitu kita termotivasi untuk menjalani kehidupan, mengetahui bahwa kegigihan dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil yang akan diperoleh. Karena pada novel tersebut diceritakan kegigihan Tila dalam menempuh pendidikan di pesantren, sehingga ia bisa menjadi perwakilan pondok pesantrennya untuk pertukaran pelajar ke Jepang. Selain itu, novel ini juga menambah wawasan Islam dalam kehidupan, yaitu kita dapat mengetahui kehidupan di dalam pesantren itu seperti apa. Selanjutnya, yaitu dapat meneladani sikap tokoh dari beberapa aspek seperti ketuhanan, moral individu, maupun moral sosial. Kalau manfaat dari buku yang Vincentia baca apa? Manfaat yang ada dari buku yang saya baca, mendapat pelajaran dari pengalaman tokoh dan tersadar akan keadaan dunia dari berbagai sudut pandang. Nilai yang bisa diambil, nilai moral individu, yaitu lebih jujur akan kemampuan diri sendiri, dan nilai moral sosial, yaitu jangan memanfaatkan orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Kalau manfaat dari buku yang Siti Ajeng baca, kira-kira apa? Manfaatnya dapat mencegah pergaulan bebas dan dapat menangani masalah keimanan agar lebih khusyuk dan melatih pendirian yang lebih mandiri. Manfaat yang dari buku yang Ziva baca apa kira-kira? Manfaatnya itu kita mendapat hiburan, terus menambah inspirasi, terus juga menambah informasi tentang makanan khas Italia, menambah informasi tentang budaya di Italia, dapat dijadikan referensi juga.
Zif, itu kan makanan khas Italia itu ada pizza. Itu cara buat pizzanya gimana, Zif? Ya, itu dari adonan terus dipipihin, dikasih topping, terus dipanggang pakai alat bakar khas Italia. Udah jelas. Jelas. Eh, ini kita lanjut ke buku non-fiksi. Dimulai dari saya sendiri. Judul buku yang saya baca adalah Pengelolaan Keuangan. Temanya adalah ekonomi. Penerbitnya adalah OJK. Penulisnya juga OJK. Buku ini memberitahu pembaca untuk cara untuk mengelola keuangan masa kini dan masa yang akan datang. Dilanjutkan oleh Rizal Alparis. Buku non-fiksi yang saya akan review atau saya bahas yaitu buku Protes, buku berjudul Protes, yang ditulis oleh Putu Wijaya dan diterbitkan oleh Grafiti. Buku ini merupakan kumpulan cerpen yang mengisahkan ketidaksetujuan warga akan pembangunan yang dibiayai oleh tetangga mereka yang kaya raya bernama Baron. Amat dipercaya warga untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka ke Baron. Namun, ketika bertemu dengan Baron yang terus-menerus bicara dengan menggebu-gebu, Pak Ahmad hanya bisa diam. Sepulangnya dari rumah Baron, Pak Ahmad dinasihati oleh istrinya karena tidak berhasil menyampaikan ketidakpuasan warga. Cerpen ini ditutup dengan Bu Ahmad yang berkata dengan suara lirih bahwa para tetangga berkasak kusuk tentang Pak Ahmad yang diangkat menjadi kepala proyek dengan gaji 50 juta. Di awal cerita, perkataan Baron yang menggebu-gebu tentang kemajuan negara, masyarakat, dan pembangunan sebenarnya meskipun bernada sombong, sedikit banyak mengandung kebenaran. Jika ingin suatu negara maju, tidak bisa hanya dengan menerima bantuan dari luar. Masyarakat dalam negara itu juga harus berusaha turut serta dalam pembangunan negara. Turut serta dalam pembangunan bisa dimulai dari hal-hal kecil dari lingkungan sekitar. Karena tidak semua orang bisa membiayai proyek-proyek untuk menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat luas dalam jumlah banyak atau membangun instalasi-instalasi penunjang kehidupan bangsa. Perkataan Bu Ahmad sama benarnya, meskipun ada beberapa perkataan yang terdengar terlalu paranoid, menjaga perasaan sesama dan mengingat sejarah itu penting. Menjaga perasaan sesama diperlukan untuk menjaga keharmonisan hidup dalam bermasyarakat. Kita juga harus mengingat jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan. Salah satunya dengan membuat dan memelihara monumen peringatan. Di cerpen ini pula, meskipun negara sudah merdeka, entah kenapa masih terlihat adanya perbedaan kasta. Orang kecil tidak bisa melawan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berada atau dalam tanda kutip kaya. Padahal keduanya memiliki hak yang sama dalam mengemukakan pendapat. Sebagai orang yang akan menggunakan lingkungan milik bersama, meskipun dia sudah berencana akan membelinya, mungkin ada baiknya bagi Pak Baron untuk berembuk dulu bersama wakil-wakil desa agar bisa mencapai suatu kesepakatan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian review buku Protes karya Putu Wijaya. Dilanjutkan oleh Siti Ajeng. Buku non-fiksi yang saya baca berjudul Gamping. Bertema potensi penambangan dan pemanfaatan batu gamping. Penulisnya yaitu Indah Setiawati. Nama penerbitnya Citra Aji Sama. Sinopsis batu gamping adalah batu terbilang yang material yang ada di dasar laut dangkal rumah-rumah binatang karang. Endapan batu gamping berjumlah sangat besar dan terbesar merata di seluruh kepulauan Indonesia. Agar keberadaan batu gamping memberikan manfaat optimal, perlu adanya perencanaan penambangan yang tepat. Sekian dari non-fiksi yang saya bacakan tadi. Terima kasih.
Dilanjutkan oleh Vincentia Maharani. Buku non-fiksi yang saya baca berjudul Memupuk Uang dari Sampah, yang ditulis oleh Suminaring Prasojo dan diterbitkan oleh Bestari, bertema Panduan Wirausaha dan Peduli Lingkungan. Informasi yang disajikan dalam buku ini mencakup cara membuat kompos, macam-macam kompos, faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pembuatan kompos, dan trik meningkatkan kualitas kompos. Dilanjutkan oleh Siva Kartika Putri. Saya akan mereview buku yang saya baca, itu berjudul Steve Jobs, temanya biografi, nama penulisnya Sonny Adams, dan penerbitnya Biografi. Buku ini itu menceritakan tentang Steve Jobs merupakan seorang pria berdarah Suriah Amerika. Dia dilahirkan di California, Amerika Serikat pada tanggal 24 Februari 1955. Jobs waktu kecil diadopsi, lalu nama Abdul Latif Jandali kemudian diganti menjadi Stephen Paul, hingga akhirnya dia kini lebih dikenal dengan nama Beacon Steve Jobs. Setelah keluar dari kampus tahun 1974, Jobs bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan yang mendesain circuit board. Dari sinilah kegemarannya akan ilmu komputer semakin terasa. Melalui komputer, Jobs merasa telah menemukan passion hidupnya. 2 tahun berselang, yakni pada 1974, Jobs mengajak kawan lamanya, Steve Wozniak, untuk mendirikan perusahaan IT berlogo sebuah apel tergigit. Melalui Apple, Steve Jobs bertekad kuat untuk mengubah dunia. Setelah 10 tahun bekerja keras, Apple mengeluarkan produk andalannya yang pertama berupa komputer, yakni Macintosh. Sayangnya, karena perbedaan visi antara direksi, Jobs yang notabene pendiri Apple terpaksa harus dipecat karena sifat keras kepala dan temperamentalnya yang dianggap kurang baik untuk iklim perusahaan. Setelah dipecat dari Apple, dia nggak diem aja. Jobs kemudian mendirikan perusahaan Next dan menciptakan sistem operasi yang dibutuhkan oleh Apple. Lalu Jobs mendekati Apple dan memintanya untuk membeli Next. Kemudian Next pun diakuisisi Apple dengan harga 2.429 juta dolar dan Jobs kembali menjabat sebagai CEO di Apple Inc. Kembalinya Jobs pada tahun 1997, dia langsung membuat dobrakan besar dengan mengeluarkan produk-produk andalan seperti iPod, iMac, iPhone, iPad, dan iCloud. Hal inilah yang membuat Apple berhasil meraup keuntungan yang besar. Namun perjuangan Jobs harus mulai terhenti karena dokter memvonis dirinya terkena kanker pankreas dan usianya tidak lama lagi. Pada tanggal 24 Agustus 2011, dia mengundurkan diri dari jabatan CEO dan kemudian digantikan oleh Tim Cook. Terus pada tanggal 5 Oktober 2011, Steve Jobs pun meninggal. Buku ya manfaat buku yang Ziva baca apa kira-kira? Manfaatnya itu kita dapat meneladani sikap dan pemikiran yang maju dari tokoh yang dibaca, menghargai nilai-nilai kehidupan, menjadi motivasi untuk diri sendiri, melihat bahwa usaha dan kerja keras memberikan hasil, dan melihat sisi kelebihan dan kekurangan dari tokoh. Manfaat yang buku Siti Ajeng baca kira-kira apa? Manfaatnya yaitu 1. Memberikan informasi mengenai persentase mineral yang terkandung pada batu gamping di desa Bulide. 2. Sebagai salah satu kontribusi peneliti terhadap alma mater tercinta Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, khususnya jurusan fisika sebagai wujud dari pengembang ilmu yang telah dipelajari selama studi. Yang ketiga, memberikan inspirasi untuk peneliti lebih lanjut mengenai kandungan unsur dan mineral penyusun batu gamping. Manfaat buku yang Rizal baca apa, Jal? Manfaat dari buku Protes karya Putu Wijaya, yaitu diantaranya ada
menambah informasi dan pengetahuan, memotivasi untuk menjadi pribadi yang kritis terhadap permasalahan di sekitar seperti masalah-masalah pembangunan, menambah informasi tentang bagaimana kehidupan, mengetahui penyebab dan kemiskinan, baik secara individual, keluarga, suku, budaya, agensi, struktural terdapat dalam cerpen tersebut. Setelah itu, kita dapat mengetahui dampak kemiskinan, yaitu tentang pendidikan, kesehatan, dan kriminalitas. Dan yang terakhir, kita bisa mengetahui bahwa pembangunan sebenarnya bisa berjalan baik apabila diterapkan dengan baik dan dikoordinasikan dengan masyarakat sekitar dengan baik pula. Baiklah, kesimpulan dari diskusi yang kelompok kami diskusikan adalah diskusinya berjalan lancar dan semua memahami isi dan manfaat dari buku yang masing-masing anggota baca. Demikian diskusi buku fiksi non-fiksi dari kelompok 5, 12 MIPA 1. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.